Kebaktian Pasion 2 HKBP Resort Sungai Langkai, Rabu 8 April 2020. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 tambah 3. Berlindung air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Kenang selalu salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari lihatlah pemimpin iman kita. Dialah Yesus yang menderita melalui jalan salib sebagai ganti kita menderita dan mati sebagai upah dari dosa kita. Marilah kita renungkan penebusannya melalui penderitaannya di kayu salib, agar kita tidak jemu-jemu mengikutinya, serta iman kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, hari ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatlah hati kami untuk selalu merenungkan semua penderitaannya di kayu salib oleh karena kami. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di hati-Mu, agar kami berbahagia dan menerima kehidupan yang kekal.
melalui pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 153 ayat 1. Renungan 6. Perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 tambah 3.
Renungan 7. Kehendak-Mu-lah yang jadi. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia mau maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk yang ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Renungan 8. Ciuman pengkhianat. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ, bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang.
Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun ini menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 219 ayat 2. Renungan ke-9. Yesus di hadapan mahkamah agama. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah
dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 2. Renungan ke-10. Petrus menyesal dan Yudas bunuh diri. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikianlah renungan di Pasion 2 hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1.
karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui renungan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya itu yang meneguhkan hati dan pikiran kami untuk dapat merenungkan betapa berat perjalanan hidup yang Kau alami ya Tuhan demi kami orang yang berdosa ini. Pengkhianatan dan juga kekerasan yang Kau terima demi dosa-dosa kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya itu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk senantiasa tetap setia menyembah dan memuliakan nama-Mu tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah ke tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini menggambarkan bagaimana ketidaksenangan dan ketakutan para imam-imam Yahudi atas terjadinya sebuah pergeseran sudut pandang, perubahan di tengah-tengah orang Yahudi dalam memaknai hidup sebagai umat yang bertuhan, yang taat terhadap hukum Taurat. Kritik Yesus akan realitas sosial orang yang mengaku bertuhan dan memaknai kehadiran Allah telah merubah pikiran banyak orang tentang Allah yang sebenarnya yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Hal ini membuat para imam-imam Yahudi merasa terancam kedudukannya dan mereka mencari cara untuk menjatuhkan Yesus dan membunuhnya. Untuk menjatuhkan orang yang pada saat itu sangat dielu-elukan orang banyak tentu tidaklah mudah, sebab akan banyak pembela-pembelanya. Oleh karena itu, mereka sangatlah hati-hati. Sampai pada akhirnya mereka bekerja sama dengan salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas, yang memanfaatkan situasi ini untuk berkhianat demi 30 keping perak. Hal ini dilakukan sebenarnya bukan hanya untuk 30 keping perak, tetapi Yudas merasa bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan dirinya. Bukankah Yesus telah menunjukkan banyak kuasa? Inilah awal sebuah kerjasama yang didasari kepentingan dan di dalamnya iblis turut bekerja. Belajar dari nats ini, hati-hati dengan kepentingan dan jangan sampai ditunggangi kepentingan. Apabila untuk melenyapkan dan memusnahkan nyawa orang lain, pengkhianatan paling sering dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita. Hal ini dilakukan karena kepentingan, mencari keuntungan,
kedudukan, dan kehormatan. Karena kepentingan yang dulunya lawan bisa bersatu menjadi kawan. Seperti Yudas dengan imam-imam Yahudi untuk menghancurkan orang yang dibencinya. Jadilah pengikut Tuhan yang setia, dan jangan sekali-sekali kita menyangkal Tuhan yang kita sembah seperti Petrus. Kedua murid ini sangat menyesali perbuatannya. Yang satu dapat menyesalinya dengan memohon ampun, sedangkan Yudas tidak dapat memaafkan perbuatannya, karena Yesus yang dianggapnya akan mampu melepaskan dirinya, ternyata akan dihukum mati. Ternyata pengkhianatan bisa berujung pada keputusasaan, pelemahan terhadap iman, yang membuat kita semakin terpuruk dan mengalami gejolak kejiwaan. Jadilah pengikut Tuhan yang setia, yang senantiasa bertahan dalam segala situasi dan tetap hidup dalam pengharapan. Tuhan telah setia melakukan apa yang telah ditetapkan sejak semula hingga rela ditangkap, disiksa, dan disalibkan demi dosa manusia. Yesus yang dikhianati itu ternyata pengharapan dunia ini. Bertobatlah, jadilah pengikut Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tuhan, jauhkanlah roh-roh pengkhianatan dari tengah-tengah kami, sehingga kami boleh terus ya Tuhan untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami senantiasa boleh menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami, menunjukkan kepada kami jalan kehidupan yang boleh kami lalui seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa hanya fokus kepada Engkau, hanya melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami jauh daripada kepentingan-kepentingan untuk menghadapi segala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh tulus untuk berdoa, memohon dan berharap kepada Engkau. Tuhan, kuatkanlah kami di tengah-tengah perenungan pasion ini. Kami boleh memaknai penderitaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa kuat di tengah-tengah penderitaan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah 3. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku.
Baiklah, kita akhiri ibadah Pasion kedua ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, hudo kami. Hale Tuhan, amin. Nama